Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Fathurozi. Tentunya masih di channel YouTube saya, channel yang akan memberikan ke teman-teman semua informasi, edukasi, dan juga inspirasi. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe nih, subscribe dulu aja ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya, kasih komentarnya, dan juga kalau misalkan memang dinilai bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan channel ini akan selalu berkembang dan juga memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih di segmen BOS. Segmen BOS ini adalah segmen belajar dari orang sukses. Kalau kemarin-kemarin kita belajar dari salah satu pengusaha yang sangat nyentrik yang bernama Bob Sadino, kali ini kita akan belajar dari sosok anak muda yang super, anak muda yang sangat luar biasa sekali, anak muda yang sangat visioner yang berhasil mencapai sebuah kesuksesan yang luar biasa di usianya yang belum 30 tahun. Dia berhasil mencapai sebuah kebebasan finansial. Dia berhasil memiliki bisnisnya sendiri. Dan yang paling fenomenal, dia berhasil mencapai penghasilan 1 juta dolar. Kisah inspiratif itu sampai difilmkan dan sampai juga dibukukan. Itu artinya itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa sekali. Dan kali ini kita akan belajar dari sosok yang satu ini. Teman-teman pasti tahu dong, kalau misalkan saya bilang mimpi 1 juta dolar, itu sangat identik dengan seseorang. Ya, seseorang itu adalah Mary Riana. Mary Riana adalah sosok fenomenal yang berhasil mencapai sebuah kesuksesan yang luar biasa sebelum usianya 30 tahun, atau tepatnya kalau nggak salah usianya pas itu 26 tahun. Nah, kisah sukses tersebut tentunya ada banyak nilai-nilai yang harus kita ambil dan harus kita pelajari. Paling tidak kalau saya rangkum, ada 3 hal, ada 3 value, ada 3 nilai yang bisa kita pelajari dari sosok Mary Riana, yakni pertama adalah visi, yang kedua adalah action, dan yang ketiga adalah passion. 3 hal ini yang kemudian akan kita pelajari dari sosok Mary Riana. Nah, yang pertama adalah dari sisi vision atau visinya. Mary Riana adalah sosok anak muda yang sangat visioner sekali. Dia sangat visioner sekali. Karena apa? Karena ketika usianya masih sangat muda, ketika itu dia masih kuliah, dia memiliki sebuah visi besar atau tujuan yang sangat besar, yakni ingin mencapai sebuah kebebasan finansial, ingin memiliki bisnis sendiri, dan ingin berhasil meraih sebuah kesuksesan sebelum umur 30 tahun. Itu adalah sebuah visi yang sangat luar biasa sekali yang ditanamkan oleh Mary Riana ketika dia masih sangat muda. Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kata Mary Riana, visi itu ibarat sebuah goals, sebagai sebuah tujuan. Jadi menentukan tujuan di awal itu adalah suatu hal yang sangat penting. Entah itu dalam perjalanannya kita memakai banyak cara, tapi yang jelas tujuannya itu yang harus diperjelas, karena tujuan itu akan menentukan konsistensi langkah-langkah kita untuk mewujudkannya. Kalau kita tidak memiliki tujuan, kita tidak akan pernah sampai dimanapun. Nah, Mary Riana ini telah menetapkan tujuannya dengan jelas, bahwa dia ingin mencapai sebuah kebebasan finansial, bahwa dia ingin memiliki usahanya sendiri, artinya dia ingin menjadi seorang pengusaha. Dan dia memberikan rentang waktu untuk mewujudkannya, yakni sebelum umur 30 tahun. Artinya apa? Artinya dia harus bekerja keras, harus benar-benar fokus untuk mencapai visinya tersebut. Nah, itu yang pertama dari sisi visi. Yang kedua adalah tentang action. Nah, Mary Riana ini bukanlah sosok pemimpi yang hanya punya mimpinya saja, tapi dia adalah sosok yang kemudian mewujudkan, yang berusaha mewujudkan mimpinya tersebut dalam bentuk action, dalam bentuk kerja.
Meriana punya sebuah strategi yang luar biasa sekali untuk mewujudkan mimpinya tersebut dalam bentuk action. Dia mengupgrade dua hal dalam dirinya untuk bisa mewujudkan visinya tersebut dalam bentuk aktivitasnya dia, aktivitas kerjanya dia. Yang pertama adalah dia mengupgrade pengetahuannya. Yang kedua adalah dia mengupgrade cara kerjanya. Dua hal ini benar-benar dikombinasikan oleh Meriana, dan itu diakali benar-benar oleh Meriana dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Ada sebuah momentum yang menjadikan Meriana itu bisa seberhasil ini, yakni ketika dia melihat sebuah lowongan sebagai volunteer. Jadi ketika Meriana punya kekuatan yang luar biasa besar untuk bisa menjadi seorang pengusaha, dia rajin untuk mengikuti seminar-seminar bisnis untuk mengenal bahwa yang namanya dunia bisnis itu seperti apa sih. Nah, pada saat itu karena keuangan yang terbatas, kemudian ada sebuah lowongan menjadi volunteer. Pikiran Meriana adalah ketika dia menjadi seorang volunteer seminar bisnis, maka dia bisa mendapatkan mungkin potongan ketika dia ikut menjadi volunteer. Nah, akhirnya dia mendaftarlah sebagai volunteer dan diterima. Kemudian dari situlah Meriana banyak belajar dari seminar-seminar bisnis. Nah, ternyata yang kemudian diharapkan Meriana bisa mendapatkan potongan harga ketika ikut seminar, ketika menjadi volunteer, itu salah besar. Karena ternyata Meriana mendapatkan tiket secara cuma-cuma atau gratis ketika dia menjadi seorang volunteer. Hal tersebut dimanfaatkan benar-benar oleh Meriana. Untuk menyerap semua ilmu yang ada di seminar-seminar yang diadakan oleh perusahaannya tersebut. Hanya Meriana benar-benar sangat menikmati itu. Kemudian sampai pada tibalah Meriana tahu tentang dunia bisnis, sales, dan marketing yang sesungguhnya ketika dia ditawari untuk menjual sebuah tiket seminar oleh atasannya pada saat itu. Meriana kemudian merasa tertantang untuk bisa menjual 10 buklet tiket seminar seharga $50. Ternyata Meriana mampu menjual itu secara cepat. Kemudian dia minta nambah lagi, kemudian dia terjual lagi. Dan itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa dalam tim sales dan marketing pada saat itu. Dan dari situlah kemudian ada sebuah pujian dari pimpinan tersebut bahwa Mary, kamu berbakat dalam dunia bisnis dan marketing. Meriana bingung karena dia merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa eksis dalam dunia bisnis dan marketing. Nah, akhirnya kemudian berjalannya waktu, Meriana semakin berkembang dan semakin berasah dalam dunia bisnis dan marketing. Kemudian dia bekerja di salah satu perusahaan konsultan keuangan. Di perusahaan konsultan keuangan itulah Meriana berkembang sangat pesat menjadi seorang konsultan keuangan yang sangat luar biasa hebat pada saat itu. Akhirnya singkat cerita, dari proses yang dia jalani, dari mulai awalnya dia jualan dari jalanan, dari trotoar, kehujanan, dari mall-mall dan lain sebagainya, kemudian dia berhasil mencapai sebuah keberhasilan yang luar biasa sekali. Kemudian dia akhirnya memiliki timnya sendiri. Pada akhirnya dia ingin membentuk sebuah perusahaan sendiri, tentang perusahaan konsultan keuangan sendiri. Dan akhirnya dia berhasil meraih itu semua dengan perjuangan dan kerja keras tentunya. Ya, tadi kalau yang pertama ya, kita kan sudah berbicara masalah visi. Kemudian kita juga bicara masalah action. Ketika kita memiliki sebuah visi yang besar dan juga diwujudkan dalam sebuah aktivitas kerja untuk mewujudkan visi itu dengan sangat maksimal, maka kita membutuhkan sebuah energi yang luar biasa untuk mewujudkan itu semuanya, untuk melakukan kerja-kerja kita. Nah, energi yang saya maksudkan itu adalah yang bernama passion. Nah, passion ini adalah sebuah suntikan energi yang luar biasa sekali untuk mewujudkan dan mendukung aktivitas kita untuk mewujudkan visi kita atau cita-cita kita. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Meriana. Meriana memiliki sebuah passion yang sangat luar biasa besar terhadap bisnisnya, terhadap usaha yang dia rintisnya, terhadap karirnya, sehingga dia memiliki sebuah energi yang tidak pernah habis untuk mewujudkan visi yang kemudian sudah
dicanangkan dia untuk menjadi seorang yang bebas secara finansial, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Inilah yang kemudian mendorong Mary Riana untuk terus bekerja dan bekerja untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan dari awal. Dan dia tidak akan pernah kehabisan energi karena dia mencintai apa yang dia kerjakan, karena dia mencintai apa yang dia usahakan. Itu adalah kuncinya.